Bentar. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan etika bermedia sosial. Kami terdiri dari yang pertama Muhammad Hilbram dengan NIM 018, yang kedua Dinda Wulan Cahyawati dengan NIM 011, dan Damayanti dengan NIM 090, dan yang terakhir Julia Firzanggi dengan NIM 136. Ya, yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Ibam, silakan. Ya, saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, latar belakang ini panjang ceritanya. Jadi, teknologi digital menghadirkan untuk ruang komunikasi dan media informasi yang tidak lagi terbatas. Ya, kalau media cetak dia nggak akan keluar kalau nggak ditulis, dicetak, di print. Kalau sekarang 1 detik bisa langsung ketemu apapun di seluruh dunia ini. Cepat viral juga ya. Jadi sudah tidak terbatas oleh waktu dan jarak. Di media sosial kita bisa bebas berpendapat dan melakukan apapun. Kita juga diberi kebebasan untuk berekspresi. Jadi bebas ngelakuin apa aja. Nah, tapi perlu ditegaskan bahwa kebebasan tersebut bukanlah mutlak. Ya, jadi bukan sakarepe dhewe, bukan mutlak tanpa batas. Jadi ada etika-etika yang harus dipatuhi. Oke, pembahasan berikutnya akan diberikan oleh rekan saya. Next. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis platform media sosial, yakni Wikipedia, YouTube, dan Twitter. Wikipedia adalah ensiklopedia kolaboratif di mana semua orang bisa menulis, mengedit, dan menambah isinya. Lalu YouTube adalah sebuah situs web video sharing atau berbagi video di mana pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Dan Twitter menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan. Aplikasi yang sederhana hanya dengan mengupdate status menjadi daya tarik para penggunanya. Oke, selanjutnya adalah panduan dasar dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, dalam menggunakan media sosial, kita harus senantiasa menjaga privasi agar tidak dengan mudah memberikan informasi data diri kita sendiri dalam media sosial ya. Selanjutnya, kita harus menghindari hoaks. Kita tidak boleh langsung saja percaya dengan berita yang diterima sebelum mendapatkan validasi dan klarifikasi dari sang penulis beritanya. Terus selanjutnya kita harus menjaga keamanan akun kita dengan cara menggunakan kata kunci yang cukup sulit ditebak dan mengubahnya secara berkala. Selanjutnya, yaitu kita harus menyebarkan hal-hal yang positif. Kita harus tetap menyebarkan informasi-informasi yang positif sekalipun hanya di media sosial yang sifatnya eksklusif dan global. Selanjutnya kita harus menggunakan media sosial seperlunya saja, yaitu tetap gunakan media sosial hanya untuk membantu meningkatkan produktivitas diri kita saja, dan sadari diri kita tidak boleh mengalami ketergantungan. Next. Selanjutnya adalah hal-hal yang pantang dan tidak boleh dilakukan di media sosial,
Yang pertama adalah kita tidak boleh untuk memulai konflik. Seperti contohnya perang kata-kata yang sangat mungkin bisa menyebabkan pertengkaran yang muncul di media sosial. Yang sebenarnya hal ini cukup sering terjadi. Contohnya saja perkelahian antar selebriti. Selanjutnya adalah mengejek orang lain dengan menyebut namanya. Kita bisa menyebut namanya seseorang dan menuliskan pesan untuknya di muka umum. Tapi jika kita mengejeknya dengan harapan menjatuhkan reputasinya, dan ini juga bisa menyebabkan merugikan diri kita sendiri, yaitu kita bisa diancam dengan undang-undang pencemaran nama baik. Selanjutnya, kita tidak boleh curhat masalah pribadi di media sosial. Memang, sosial media saat ini dijadikan semacam buku harian untuk para pemiliknya. Namun, jika kita terus-terusan bercerita soal kesedihan, kemarahan, atau keluhan kita di dalam berbagai hal, hanya akan membuat reputasi kita semakin buruk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Tamara. Ya, selanjutnya hal-hal yang pantang dilakukan di media sosial yaitu menjelekkan orang lain tanpa menyebut nama. Nah, ada juga orang yang terbiasa menulis non-mention tapi kemudian menjelek-jelekan pihak tertentu. Nah, selanjutnya berbagi foto pesta gila-gilaan. Kamu mungkin dikenal sebagai si penggila pesta, tapi batasi juga penyebaran foto pesta gila-gilaan kamu di media sosial karena itu akan berdampak negatif ke lingkungan sekitar. Selanjutnya yang terakhir bersikap terlalu ekstrim, yaitu bersikap terlalu ekstrim dengan mengagung-agungkan pendapat Anda, kemudian menjatuhkan opini orang lain, sama saja merusak reputasi Anda. Itu lebih enggak menghargai pendapat orang lain ya. Nah, selanjutnya tips penggunaan media sosial. Yang pertama, sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat. Contoh, bagi yang memiliki hobi fotografi atau membuat video dapat menggunakan media sosial Instagram dan YouTube. Atau Anda yang memiliki bisnis dapat membuat fanpage di Facebook. Nah, yang kedua, supaya tidak menjadi candu, batasi penggunaan media sosial. Usahakan untuk bisa menjadwalkan waktu penggunaan media sosial pada jam dan durasi tertentu. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus dan produktif dengan penggunaan waktu kita. Nah, sekian presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, sudah.